Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Siti Fatima dari 11 IPA 2 akan menjelaskan jawaban pada latihan 5.1. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Pertama, kita melihat dari jumlah ion H+ sebagai asam dan ion OH- sebagai basa. Selanjutnya, zat asam juga dikenal sebagai penerima pasangan elektron dan zat basa sebagai pemberi pasangan elektron. Yang kedua, 2A, apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Indikator asam basa adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. 2B, jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Syaratnya harus terjadi perubahan warna apabila indikator diteteskan pada larutan asam maupun basa. Pertanyaan yang ketiga, berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa biasanya memiliki warna-warna yang mencolok seperti kubis merah, menandakan asam apabila berubah menjadi merah muda, dan berubah hijau ketika zatnya basah. Yang kedua, bunga sepatu akan berubah merah apabila asam dan akan berubah kuning apabila basah. Yang ketiga, ada kunyit akan berubah kuning bila asam dan akan berubah merah apabila basah. Yang keempat, mawar merah. Mawar merah akan berubah merah muda ketika zatnya itu bersifat asam dan berwarna hijau apabila zatnya bersifat basa. Yang terakhir ada bayam merah. Bayam merah muda, bayam merah akan berwarna merah muda apabila zatnya asam dan akan berwarna kuning apabila basa. Pertanyaan yang keempat, jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta berikan contohnya. Konsep Arrhenius ini cukup simpel menurut saya. Zat asam itu tadi zat yang dapat menghasilkan ion H+ dalam larutan. Contohnya ada HCl. HCl ini memiliki ion H+ dan Cl. Itu biasanya bersifat asam atau non asam. Yang selanjutnya ada basa. Basa ini yang tadi menghasilkan ion OH- dalam larutan. Contohnya NaOH, Na+ dan OH-. Ini adalah basa. Yang kelima, tuliskan persamaan reaksi dari ionisasi asam atau basa berikut. Yang pertama, A, NaOH3 akan menghasilkan H+ dan NO3-. Yang selanjutnya ada H2CO3 akan menghasilkan 2H+ ditambah CO3 2-. Yang selanjutnya ada CH3COOH akan bereaksi jadi CH3COOH-. Selanjutnya CH3COOH akan bereaksi menjadi CH3COO- ditambah H+. Yang selanjutnya ada NH4OH menjadi NH4+ ditambah OH-.
Yang selanjutnya ada CaOH2 akan menghasilkan Ca plus 2 ditambah 2OH-. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Kalau menurut teori Arrhenius ini, asam lemah itu memiliki valensi asam atau jumlah ion H plusnya sedikit. Apabila asam kuat, valensi asam atau jumlah ion H plusnya makin banyak atau makin besar. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Menurut konsep Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan H plus pada zat lain dengan syarat atom H-nya itu harus lebih banyak. Untuk yang basa, zatnya dapat menerima H plus dari zat lain dengan syarat harus mempunyai PeB atau pasangan elektron bebas atau hanya lebih sedikit. Pertanyaan selanjutnya, tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. Yang A, kita punya H2O plus NH3 bereaksi bolak-balik NH4 plus OH-. Karena H2O ini NH3 ini NH3 ini menerima proton dari H2O, maka akan menghasilkan NH4 plus, maka disebutnya basa. Dan H2O ini melepaskan protonnya sehingga menjadi OH-, jadi bisa disebutnya basa. Dan selanjutnya H2PO4- ditambah H2O, reaksinya bolak-balik H3PO4 ditambah OH-. H2PO4- ini menerima proton dari H2O, maka akan menghasilkan H3PO4. Maka H2PO4 ini bersifat basa. Nah, H2O ini melepaskan tadi protonnya ke basa sehingga H2O ini bersifat asam dan akan menghasilkan OH-. Dan selanjutnya HPO4-2 ditambah H2O, reaksinya bolak-balik PO4 3- ditambah H3O plus. Nah, PO4 2- ini melepaskan protonnya ke H2O, maka akan menghasilkan PO4 3-, maka HPO4 2- ini bersifat asam dan H2O ini menerima proton dari HPO4 2- menjadi H3O plus, maka disebutnya basa. Selanjutnya HCN ditambah H2O, reaksinya bolak-balik CN- plus H3O plus. HCN ini
melepaskan protonnya sehingga menghasilkan Cn- dan H2O ini menerima proton dari HCN ini menjadi H3O+, maka akan bersifat basa. Selanjutnya NH3 ditambah NH3 lagi, reaksinya bolak-balik akan menghasilkan NH4+ sama NH2-. NH3+ ini menerima proton dari NH3 yang satunya, maka akan menghasilkan NH4+, maka NH3 ini disebutnya basa. Dan NH3 ini melepaskan tadi ke protonnya ke NH3 yang satunya lagi, maka akan bersifat asam, menghasilkan NH2-. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pertanyaannya, jelaskan pengertian asam basa menurut teori G.N. Lewis dan berikan contohnya. Konsep G.N. Lewis ini biasanya ditandai dengan adanya ikatan kovalen koordinasi. Maka bisa dikatakan bahwa zat asam itu zat yang menerima PEB, sedangkan zat basa itu yang memberikan PEB. Contohnya BF3 plus NH3 menghasilkan BF3NH3. Nah, BF ini mengikat F sebanyak 3 ditambah dengan N yang mengikat H sebanyak 3, karena BF ini bersifat asam, maka menerima PEB dari NH3, maka akan menghasilkan BF3NH3 seperti ini. Lanjut nomor 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan G.N. Lewis. Kelebihan yang pertama, Arrhenius itu mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dari teori-teori sebelumnya. Selanjutnya ada konsep Bronsted-Lowry, yaitu kelebihannya dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH- dan tidak terbatas pada reaksi air. Selanjutnya ada konsep Lewis, dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, serta dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-, tidak seperti yang Bronsted-Lowry tadi. Yang 11, jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. Yang A ada CH3COOH. CH3COOH ini direaksikan bersama H2O atau air akan menghasilkan reaksi H3O+ ditambah CH3COO-. Nah, dilihat dari sini, CH3COOH ini memberikan protonnya kepada H2O sehingga dia bersifat asam dan menghasilkan zat CH3COO-. Nah, untuk H2O itu menerima dari protonnya CH3COOH ini, jadi dikatakan H2O ini atau air ini basa akan menghasilkan H3O+. Yang B NaOH ini direaksikan bersama
H3O plus akan menghasilkan Na plus ditambah 2H2O. NaOH ini dikatakan sebagai basa karena menerima proton dari H3O plus, maka dikatakan basa. Nah, sedangkan H3OH plus dikatakan asam karena memberikan protonnya kepada NaOH ini. Selanjutnya, jelaskan bagaimana larutan H2PO4- ini dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. H2PO4 ini bisa bersifat asam dan basa dalam air ketika H2PO4- plus H2O menghasilkan H3PO4-2 plus OH-, maka dikatakan basa karena menerima proton dari H2O. Sehingga membentuk H3PO4-2. Dikatakan asam apabila H2PO4 ini melepaskan protonnya ke H2O sehingga membentuk HPO4. Nomor 13, perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. Pertama ada HCO3- ditambah H2O, reaksinya bolak-balik menghasilkan CO3 2- ditambah H3O+. HCO3- ini bersifat asam karena melepaskan protonnya kepada H2O. Maka yang basanya adalah CO3 2-. Sedangkan H2O ini bersifat basa karena menerima proton dari HCO3- dan akan menghasilkan zat basa berupa H3O+. Selanjutnya HCO3- ditambah H2O, reaksinya bolak-balik menghasilkan H2CO3 ditambah OH-. HCO3- ini bersifat basa karena menerima proton dari H2O dan menghasilkan zat asam yaitu H2CO3. Sedangkan H2O ini bersifat asam karena melepaskan protonnya kepada HCO3- dan menghasilkan zat basa berupa OH-. Yang selanjutnya, konsep Lewis. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 plus H2O, reaksinya bolak-balik menghasilkan H2CO3. Konsep Lewis tadi kan berarti ditandai dengan kovalen koordinasi. Maka bisa digambarkan bahwa C ini mengikat 2O dan memiliki PEB ditambah dengan H2O. O-nya mengikat 2H. Maka terjadi CH2CO3. Dengan ini sebagai reaksi kovalen koordinasi. Konsep Lewis ini zatnya memberikan donor atau pasangan elektron yang merupakan basa. Jadi maksudnya zat basa itu zat yang mendonorkan pasangan elektronnya kepada zat asam yang menerima. Maksudnya seperti itu. Nomor 15,
Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Kelemahannya, yang pertama, teori ini sebenarnya memang bekerja untuk semua pelarut protik atau pelarut yang dapat melepaskan proton seperti asam asetat, air, amonia cair, dan lain-lain. Tetapi teori ini tidak dapat menjelaskan perilaku asam basa pada pelarut aprotik. Protik itu pelarut yang tidak dapat mendonorkan atau melepaskan ion H+ seperti benzena dan dioksan. Dan selanjutnya ada teori ini gagal menerangkan mengapa senyawa yang tidak mengandung ion H+ tetapi memiliki sifat asam. Contohnya ada ACl3 dan BF3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya juga masih belajar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.